Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali teman-teman di channel kita ya, Mas Tio KDR. Teman-teman, di kesempatan kali ini kita akan berbagi informasi kembali ya. Di kesempatan kali ini kita akan berbagi masih di seputar pendataan tenaga non ASN ya. Yang mana kalau seperti yang kita ketahui ya, bahwa di dalam informasi terkait dengan pendataan non ASN ini sudah dimulai ya, artinya bagi tenaga honorer atau tenaga non ASN yang memenuhi persyaratan itu sudah bisa mulai penginputan data ya di laman pendataan non-asn.bkn.go.id, yang mana mereka sudah bisa mulai penginputan datanya dan juga sudah bisa mulai pengisian datanya. Nah, khusus di hari ini kita akan membahas ya, ini terkait dengan mungkin banyak sekali pertanyaan ya, baik di DM maupun di media sosial kita. Ini terkait dengan guru yang lulus PG ya, atau dia lulus passing grade ya untuk P3K tahun 2021 kemarin. Nah, apakah mereka harus ikut di pendataan non ASN ya, atau mungkin apakah dia harus ikut di pendataan tenaga honorer? Nah, ini ada jawaban resmi ya dari BKN terkait dengan hal ini. Tentunya seperti yang sudah pernah kita sampaikan untuk teman-teman ya yang lulus PG di seleksi P3K tahun 2021. Tentunya mereka bisa jadi ya, tidak semuanya bisa terangkat ya, karena mungkin terbatasnya kuota dan juga mungkin yang paling banyak itu adalah ketidaksesuaian antara formasi ya dengan jabatan. Jadi artinya mungkin tidak ada formasinya. Misalkan kita kasih contoh, misalkan di bahasa Inggris misalkan ya, itu mungkin ada yang tidak ada kuotanya di daerah tersebut. Nah, lantas apakah mereka juga harus ikut pendataan ya? Nah, mereka apakah harus ikut pendataan juga di pendataan non-ASN bkn.go.id ini? Nah, tentunya kalau mereka harus mengikut pendataan ya, mereka tentunya harus mengisi dulu ya, ada kolom-kolom Excel ya, mulai dari nama, nick ya, nomor KK dan seterusnya. Nanti selanjutnya data ini tentunya akan dikirim ke BKD ya, data ini akan dikirim ke BKD. Nah, selanjutnya akan dibuatkan akun ya. Untuk pembuatan akun tentunya harus ada data Excel yang diberikan. Nah, kita akan membahas teman-teman bagaimana dengan guru-guru yang sudah lulus PG ya, apakah mereka juga harus ikut di pendataan apa tidak ya. Nah, seperti biasa kita ingatkan dulu, mungkin bagi kalian yang baru bergabung di channel ini atau mungkin baru melihat channel ini, jangan lupa ya, klik tombol like dan subscribe, silahkan bunyikan lonceng notifikasinya biar Anda selalu mendapatkan informasi-informasi terbaru dari kita. Nah, mungkin bagi kalian yang suka baca berita, silahkan kunjungi saja di laman resmi kita, mastiukade.com. Di sini kita akan berbagi informasi khususnya di seputar dunia pendidikan. Kayaknya kita langsung saja. Jadi untuk guru lulus PG ya, seperti ini ya. Jadi kemarin tentunya yang sudah lulus PG, baik itu yang ada di P1 ya, P2 maupun P3, artinya mereka yang memenuhi ya nilai ambang batas ya, bisa kategori 1, kategori 2 maupun di kategori 3. Nah, mungkin sampai sekarang ya mungkin belum diangkat ya, karena ada keterbatasan kuota atau belum dapat formasi ya. Tentunya ini tinggal menunggu saja, semoga nanti ya insya Allah di September ini ya, September, Oktober dan seterusnya itu sudah mulai pengangkatan bagi teman-teman yang lulus seleksi ya untuk tahap 2 di tahun 2021 kemarin. Nah, tentunya sesuai dengan surat edaran ya dari Menpan RB ya, ini terkait dengan pendataan tenaga non ASN di lingkungan instansi pemerintah, baik di instansi pusat maupun daerah, yang mana di situ ya terdapat beberapa kriteria atau persyaratan supaya tenaga honorer ya. Nah, ini tenaga honorer atau non ASN itu bisa masuk di dalam pendataan ini ya. Tentunya ada beberapa kriteria, mungkin sudah pernah kita bahas ya di video kita sebelumnya. Nah, tentunya ini ada beberapa persyaratan ya. Nah, bagaimana ketika mereka mampu? Artinya apakah mereka mampu dalam memenuhi persyaratan sedangkan mereka sudah lulus PG, apakah dia juga harus ikut di dalam pendataan ini atau tidak ya. Nah, ini yang kita fokus. Jadi apakah guru yang sudah lulus PG di tahun 2021 ini harus ikut pendataan tenaga honorer atau non ASN ya. Nah, mari bersama-sama ya kita simak penjelasan resmi ya dari BKN berikut ini. Untuk guru ya, ini sekarang guru lulus PG itu ada terbagi, ada daerah yang sudah menyatakan dia tidak melakukan pendataan. Contohnya di Kabupaten Bogor itu tidak melakukan pendataan, tapi di Kabupaten Kebumen dan sebagian besar Jateng itu BKD-nya sangat intens, dia didata. Nah, yang jadi pertanyaan sebenarnya mereka itu harus didata atau enggak sih Pak? Walaupun Pak Deputi pernah bilang
sudah ada mekanisme tersendiri untuk mereka. Tapi kan belum tentu mereka itu akan diangkat tahun ini, paling tidak sampai 2023. Nah, nanti mereka akan dikemanakan kalau misalnya tidak masuk dalam pendataan non-ASN itu. Oke, segitu aja Pak Deputi dan Pak Karo, terima kasih. Silakan Pak Deputi. Baik, terima kasih Pak Karo, terima kasih Mbak Esi atas pertanyaannya. Saya kalau Mbak Esi nanya itu ketar-ketir dijawabnya ini. Ini pasti detail banget pertanyaannya. Untuk yang pertama mungkin nanti saya minta bantuan teman-teman pas audit, tolong cek datanya sekarang berapa yang sudah masuk, apakah itu yang melalui mekanisme import atau melalui mekanisme input. Karena saya mohon maaf Mbak Esi nggak pegang data, pegang sistemnya, apalagi sekarang di luar kota, jadi saya lagi di Banjarbaru, Banjarmasin sekarang. Nanti mungkin Mas Audit tolong dicek berapa instansi yang sudah masuk ini terkait dengan pendataan ASN ini. Yang kedua terkait dengan kesalahan melengkapi NIK-nya. Selagi itu belum dilakukan finalisasi oleh instansi, maka yang bersangkutan masih bisa melakukan perbaikan, Mbak Esi. Jadi mereka tidak bisa melakukan perbaikan kalau instansi sudah dan sudah menyampaikan SPTJM. Itu biasanya kalau di dalam timeline kami itu nanti mestinya berarti tanggal 30 Oktober. Tentunya setelah finalisasi pun mereka nanti kalau ada data yang salah mereka juga masih bisa untuk memperbaiki. Jadi itu yang kedua. Yang ketiga adalah untuk kategori 2 ini, karena ini adalah pendataan yang menjadi bebannya pemerintah dan ini sudah terlalu lama dan mereka tetap akan didata, Mbak Isi. Kami memberikan konfirmasi. Jadi sifatnya mereka ini hanya memberikan konfirmasi saja karena tidak ada di dalam database-nya BKN. Jadi di database BKN itu sudah dimasukkan ke dalam sistem pendataan ini. Misalnya dia sebagai tenaga honor kategori 2. Nah, nanti instansi tinggal mengatakan, oh Harmen ini sekarang sudah tidak honor lagi di BKN misalnya. Kalau dia tadinya masuk honor kategori 2 di BKN. Maka nanti laporkan, ada menu pilihan lapor di situ, lapor bahwa di situ menjelaskan Harmen ini sudah tidak lagi menjadi tenaga honor kategori 2. Nah, instansi mengkonfirmasi data-data itu, Mbak Isi. Nah, termasuk diharapkan memberikan konfirmasi melalui sistem juga terhadap sekarang Harmen ini masih honorer tapi dia tidak di BKN, tapi dia jadi honorer di tempat lain misalnya. Nah, kalau dia honorer tempat lain, maka ada ketentuan di situ bahwa kalau dia terputus, maka dia tidak lagi kemudian menjadi masuk dalam kategori tenaga honorer kategori 2. Nah, tergantung nanti status honorernya itu di tempat lain itu sebagai apa di situ. Mbak Esi, yang nomor 3. Nah, untuk guru, yang saya sebetulnya memang mendorong karena memang suratnya Pak Menteri sudah sangat jelas bahwa semua instansi diminta untuk melakukan pendataan. Pendataan ini tadi saya sampaikan tujuannya adalah untuk pemetaan sehingga kita betul-betul bisa mampu merumuskan strategi kebijakan yang terbaik untuk para ASN ini. Tadi saya sampaikan bahwa apakah nanti semuanya harus diangkat menjadi ASN? Belum tentu semua akan diangkat menjadi ASN. Tapi tentu pemerintah tidak akan tinggal diam begitu saja menyelesaikan mereka. Tentu akan dicarikan solusi-solusi untuk kalau mereka kemudian diangkat tidak atau mereka misalnya tidak bisa diangkat menjadi ASN. Nah, solusinya seperti apa? Solusinya tentu solusi yang manusiawi lah. Tentu bukan karena pemerintah, bagaimanapun juga pemerintah ini kan pengayom masyarakat ya, mereka tentu harus tetap melindungi dan mengayomi masyarakatnya. Jadi artinya yang dilakukan pemerintah adalah berusaha untuk memberikan yang terbaik kepada seluruh masyarakat, apalagi bagi mereka-mereka yang sekarang sudah menjadi tenaga non ASN dan mengabdi di instansi pemerintah. Tentu akan ada solusi terbaik juga yang disiapkan.
Hanya saja kemudian kalau tidak dilakukan pendataan, tentu pemerintah juga tidak akan tahu bagaimana menyelesaikan mereka-mereka ini. Jadi pentingnya pendataan ini adalah untuk hal yang seperti itu, Mbak Esi. Demikian, Mbak Esi. Ada pertanyaan lagi? Rekan-rekan, silakan menggunakan fitur. Ini Pak, ada pertanyaan dari Jawa Post TV, Pak. Jika ada pelanggaran input data yang dilakukan ataupun instansi, pegawai non-ASN bisa melapor kemana? Ini teknisnya Mas Audit, bisa disampaikan Mas Audit? Siap Bapak. Izin Bapak Ibu, terima kasih untuk jawab tadi pertanyaan juga jumlah data per instansi. Mungkin nanti kita akan sampaikan ke Humas agar biar terinformasi baik. Lalu tadi ada pertanyaan juga tentang perbaikan atau kesalahan pada saat NIK ya. Jadi NIK itu tidak mungkin ada kesalahan data dikarenakan mungkin kesalahan datanya bukan di sisi pengambilan data karena kita sudah terintegrasi dengan Dukcapil. Nah ini kebanyakan memang instansi itu meminta datanya langsung kepada unit-unit, yaitu NIK-nya dari Excel atau yang lainnya ternyata ada salah typo sehingga sewaktu dilakukan import di aplikasi lalu dicek ke Dukcapil, NIK-nya itu tidak ditemukan. Nah, mungkin itu kesalahan-kesalahan yang seperti itu ataupun seperti tanggal lahir yang tidak sesuai format, dia DDMMYYY tapi MMDDY yang seperti itu sih kesalahan. Lalu tentang kesalahan input yang lainnya, misalnya ternyata instansi salah menginput misalnya pendidikannya ataupun ternyata salah menginput data-data seperti unit kerjanya. Nah, di sini memang kenapa tenaga non-ASN di-encourage untuk melihat datanya, keaktifan, dilihat aktivasi dari konfirmasi data yang sudah diinput oleh admin. Makanya ada proses di mana tenaga non-ASN itu melihat datanya. Nah, setelah melihat datanya, ada beberapa data yang memang bisa dikonfirmasi atau diperbaiki, seperti pendidikan terakhir. Misalnya ternyata instansi itu tidak tahu kalau dia sudah S2. Karena dia waktu diangkat misalnya D3 gitu, tapi dia punya S2. Nah, makanya di situ ada sisi dari tenaga non-ASN untuk mengupload ijazah yang terakhir yang dimiliki dan juga memperbaiki pendidikan terakhir yang dimiliki. Kalau misalnya ternyata kurang ya dari instansinya pas nginputnya, kok saya D3 enggak, saya punya S2 seperti itu. Dan perbaikan-perbaikan yang lain seperti unit kerja, karena inputan yang dari sisi tenaga non-ASN ini cukup sedikit sih sebenarnya, lebih mudah. Cuman memang validasi dari admin instansinya yang banyak, dikarenakan ada SK awal kerja yang sebagai validasi data awal, TMT minimal 1 tahun tadi, dan juga pembayaran. Mungkin itu Pak, izin. Oke teman-teman, cukup sekian saja informasi yang dapat kami sampaikan ya. Semoga informasi ini bermanfaat dan kita doakan bagi teman-teman yang sudah lulus PG di seleksi P3K Guru tahun 2021 segera mendapatkan SK pengangkatan dan statusnya sudah menjadi ASN P3K. Oke teman-teman, cukup sekian saja informasi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata dalam memberikan informasi dan penjelasan. Kita berjumpa kembali di video-video berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.